Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Oh, alhamdulillah masih sehat-sehat. Nanda Anugrah Kirana bisa memimpin doa? Alhamdulillah bisa. Ya. Oke, bisa dimulai Nanda? Oke, ya. Doa dimulai. Alhamdulillah doa selesai. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, dengarkan namanya Ananda sekalian ya. Guru mau absen. Nur Aziza. Hadir. Muhammad Iqbal. Oh, hadir. Nur Bahriani. Hadir. Anugrah Kirana. Hadir. Anggun Sri Pitaloka. Oh, kenapa Anda hadir? Oh, sakit ya? Ya, kita doakan ya. Mudah-mudahan Anugrah Kirana Sri Pitaloka ini sehat dan bisa kembali bersama dengan kita di pertemuan berikutnya. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Ananda ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah keterampilan menyimak tentang al-mihna, profesi. Jadi, anak-anakku sekalian ditekankan untuk terampil dalam menyimak kosakata. Ya. Kemudian saya perlihatkan ya pelajaran kita yang kelima, ini ya, Ad-Darsul Khamis tentang al-mihna atau profesi. Nah, jadi sebelum kita mulai Ananda sekalian pembelajaran kita tentang al-mihna, kita berpikir dulu ya, pemahaman bermakna atau prawacana dulu. Bekerja merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan bekerja, manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam pekerjaan dapat kita jumpai di sekeliling kita. Mulai dari pedagang, petani, insinyur, polisi, guru, hingga dokter. Nah, kita akan mempelajari dalam pelajaran kelima ini tentang pekerjaan dalam bahasa Arab. Oke, kegiatan pertama Nanda sekalian. An-Nasyatul Awal. Jadi kegiatan pertama al-mufradat. Yaitu kosakata. Unzur, lihatlah, wa istima, dan dengarkan, wa'id, dan lakukan. Kita lanjut ya Nanda. Oke. Nanda sekalian, kita bisa lihat gambar berikut. Nah, kalau kita lihat, ini adalah apa? Oh iya, betul. Ini adalah insinyur. Ada insinyur perempuan, ada insinyur laki-laki. Nah, ini dia bahasa Arabnya. Nah, coba ditirukan ya Nanda sekalian. Kalau Ibu baca muhandisatun, Nanda juga ikut. Jadi kita belajar istimak. Muhandisatun. Ya, bagus. Muhandisatun. Muhandisatun. Ya, artinya apa, Nak? Oh iya, betul. Insinyur perempuan. Sekarang di sebelahnya lagi, ini kalau kita lihat gambar, insinyur laki-laki. Oke, kita ulang. Muhandisun. 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 Oke, sudah bisa? Oke,
Muhandisun. Artinya Nanda sekalian? Oh ya, betul. Insinyur perempuan. Nah, kira-kira ini insinyur perempuan, Nak. Apa pekerjaannya dia? Ada yang tahu? Oh iya, betul. Insinyur perempuan itu adalah merancang bangunan. Nah, itu adalah suatu profesi juga. Kita lanjut profesi berikutnya. Nah, oke, ini profesi apa? Ah, polisi, betul, polisi. Nah, kita lihat syurtiyun. Syurtiyun. Oke, syurtiyun. Oke, pintar. Diulang lagi, Nak. Syurtiyun. Syurtiyun. Oke, ada yang salah tadi, Nak. Bukan surtiyun, tapi syur. Shin ya. Ya. Bisa diulang, Nak, yang salah? Oke, coba Nur Bahriani tadi masih salah, saya dengar itu. Oke, coba. Syurtiyun. Ya, alhamdulillah sudah betul. Jadi syurtiyun ya, bukan surtiyun. Nah, kenapa bahasa Arab harus betul tata cara pengucapannya? Karena salah baca, salah arti. Nah, kita lanjut pada gambar yang kedua. Nah, kalau kita lihat ini adalah polisi perempuan. Nah, betul. Bahasa Arabnya adalah syurtiyatun. Nah, kita coba lagi diucapkan syurtiyatun. Ya, betul. Syurtiyatun. Syurtiyatun. Ya, diulang lagi. Syurtiyatun. Nah, betul, syurtiyatun. Polisi perempuan. Nah, ada yang mau jadi polisi di sini? Oke. Oke, Anggun Sri Pitaloka. Mudah-mudahan. Insya Allah, amin. Jadi polisi ya, polisi wanita. Nah, kemudian ada yang mau jadi polisi laki-laki? Oh iya, Muhammad Iqbal. Nah, semoga cita-citanya nak bisa jadi polisi. Nah, ini salah satu profesi ya. Nah, kemudian profesi selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, Ananda sekalian ada di sini yang orang tuanya atau keluarganya yang petani? Oh iya. Nah, jadi jangan malu ya nak kalau orang tua kita atau ada keluarga petani. Nah, karena semua profesi ada manfaat dan kelebihannya. Nah, karena kalau tidak ada petani, kan tidak makan nasi. Nah, betul. Jadi profesi itu masing-masing punya kelebihan. Tidak ada profesi yang tidak bermanfaat. Semuanya mempunyai kelebihan. Nah, petani juga mulia ya. Karena kalau hanya tidak ada petani, kita tidak bisa makan. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat gambar yang di kanan dulu. Falahatun. Ya, diulang lagi nak. Falahatun. Ya, falahatun. Falahatun. Ya, diulang lagi. Falahatun. Falahatun. Ya. Jadi ini adalah petani perempuan. Oke, sekarang petani laki-laki. Falahun. 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 Ya, petani laki-laki. Nah, jadi petani adalah pekerjaan yang mulia. Jadi jangan miris dengan profesi keluarga kita atau orang tua kita. Nah, kita lanjut profesi selanjutnya. Nah, dilihat anak. Oke, ini jelas ya. Nah, ini la'ibun. 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 Oke. Kira-kira ini kalau kita lihat gambarnya apa? Oh iya, pemain bola. Nah, pemain bola ya. La'ibun. La'ibun. Oke, diulang lagi supaya betul pengucapannya. La'ibun. Ya. Muhammad Iqbal apa tadi kalau pemain bola? Oh iya, la'ibun, betul. La'ibun. Ya. Sekarang
Kalau gambar di sampingnya ini tentara. Iya, betul, tentara. Tentara laki-laki. Kita baca sama-sama. Jundiyun. 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 Apa artinya? Oh iya, tentara laki-laki. Ada yang mau jadi tentara? Oh, tidak ada. Kenapa tidak mau jadi tentara? Oh, berat, Bu, fisiknya. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau enggak mau jadi tentara. Siapa tahu ada juga yang mau jadi pemain bola. Oke, kita lanjut profesi selanjutnya. Ah, ini kira-kira apa ini? Oh iya, pedagang ya, betul. Nah, Ibu baca lagi ya, kemudian ikut. Ba'ya'un. 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 Ba'iun. Ya, betul, ba'yun. Oh iya, salah-salah. Nah, itu Nur Bahriani, bukan begitu pengucapannya. Ba'iun, bukan ba'iun. Ada ai-nya. Oke, diulang lagi, Nak, Nur Bahriani. Oh iya, betul. Ba'iun. Ba'iun. Oke, ini pedagang laki-laki ya. Kemudian pedagang perempuan. Ba'i'atun. 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 Ya, pedagang perempuan. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini pilot. Kira-kira ini ada pesawat di belakangnya? Kerjaannya? Kerjaannya di bandara. Ini, kita lihat pilot perempuan. Toyarotun. 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 Toyarun. Toyarun. Toyarotun, pilot perempuan. Toyarun, pilot laki-laki. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, profesi. Nah, ini dokter juga ya. Tobibun. 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 Tobibatun. Tobibatun. Oke. Ini kalau lihat ya, tobibun dokter laki-laki, tobibatun dokter perempuan. Oh, ada yang mau ditanyakan, Nanda? Oh iya. Apa? Apa itu? Oh iya. Oh, kenapa kalau perempuan ada tak marbutanya, kalau laki-laki tidak? Oh, itu nah. Di dalam bahasa Arab, kalau salah satu tanda ciri muannas itu memakai tak marbutah. Kalau laki-laki tidak. Jadi itu adalah tanda bahwa isim itu adalah isim muannas. Oke, kita lanjut lagi. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Ini mudarrisun adalah guru atau pengajar laki-laki. Mudarrisatun, guru perempuan atau pengajar perempuan. Nah, ini ada dua bahasa Arabnya juga, tapi Ibu hanya menampilkan satu. Muallimun juga bisa, muallimatun juga bisa. Kita lanjut. Nah, ini nelayan dengan pelayan laki-laki. Coba didengarkan lagi, Ibu. Soyadus samak. Soyadus samak. Soyadus samak. Khadimun. 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 Ya. Bukan hadimun ya, Nak. Khadimun. Ya, coba diulang. Khadimun. Khadimun. Oke, khadimun. Satu lagi. Soyadus samak. Soyadus samak. So ya, bukan sa, tapi so. Soyadus samak. Oke, pintar. Kita lanjut lagi, profesi berikutnya.
Nah, ini supir. Ada supir perempuan, ada supir laki-laki. Ini kita biasa ya yang ada di bis ya, nanda-nanda sekalian. Di mobil angkot juga ada seperti itu. Saikotun. Saikotun. Supir perempuan. Betul. Saikun. 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 Supir laki-laki. Iya, betul. Nah, kita lanjut profesi berikutnya. Nah, ini dia. Ada yang mau jadi penjahit? Oh iya. Anggun Sri Pitaloka mau jadi penjahit? Oh tidak. Nah, kalau Anugrah Kirana? Oh iya. Desainer ya juga bisa. Nah, kita baca lagi bersama-sama. Khayatotun. Ibu Khayatotun. langsung ini, LKPD saja sudah Oh, 15 menit. khayatotun. Nah, sekarang ini LKPD-nya. Kita latihan ya. Nah, ajib anil as'ilatil atiyah syafahiyan wifqan lis-surah. Jadi, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan gambar. Ini dia pertanyaannya ya. Mada turidu antakuna fil mustaqbal? Kamu ingin menjadi apa di masa yang akan datang? Jawabannya, uridu an akuna, misalnya, Anda sekalian mau jadi dokter, tobiban. Jadi, uridu an akuna tobiban. Kemudian yang kedua, maza turidu antakuna fil mustaqbal? Uridu antakuna syurtiyan. Oke. Yang ketiga, maza turidu antakuna fil mustaqbal? Coba dijawab. Anggun Sri Pitaloka. Oh iya betul. Uridu an akuna muhandisan. Nah, Ibu ingin jelaskan di sini kawaid bahasa Arabnya ya. Nah, sebelum Ananda sekalian mengerjakan tugas yang keduanya, latihan yang kedua. Di sini kalau kita perhatikan yang tadinya tobibun menjadi tobiban. Ya? Betul kan? Iya. Nah, iya betul. Jadi di sini adalah dia sebagai objek kalau di dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya maf'ulun bi. Sedangkan maf'ulun bi itu harus berbaris fathah. Iya betul, betul. Jadi salah ketika Ananda sekalian mengatakan uridu an akuna tobibun. Nah, yang betul adalah uridu an akuna tobiban. Iya, betul sekali. Jadi, yang cocok kalimatnya ketika kalian menjawab uridu an akuna tobiban. Uridu an akuna syurtiyan. Uridu an akuna muhandisan. Bukan uridu an akuna tobibun. Nah, itu salah ya. Nah, karena ini sudah kedudukannya di sini sebagai kalimat adalah maf'ulun bi. Sedangkan di dalam bahasa Arab, maf'ulun bi itu harus berbaris fathah. Iya. Sudah dipahami Anda sekalian? Iya, betul, Nak. Iya. Kita lanjut di LKPD kedua. Nah, sama ya tadi caranya dikerjakan ya, Nak. Maza turidu an akuna antakuna fil mustaqbal? Apa yang kamu ingin menjadi apa di masa depan? Dijawab seperti ini ya. Jadi dituangkan dalam buku, di buku tugasnya, ditulis kembali, kemudian sesuai dengan gambar. Jadi Ibu akan menilai tulisannya nanda-nanda sekalian. Seperti itu. Dipahami? Iya, betul. Ada yang bisa menyimpulkan dari profesi ini? Oke, saya sebut namanya ya. Apa yang dipahami Nanda Nur Aziza? Oh iya, betul. Bahwa
profesi itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Tidak ada profesi yang tidak mempunyai kelebihan. Oke, saya sebut juga Anugrah Kirana. Apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran ini, Nak? Oh iya, Nanda Kirana mau jadi dokter. Oh iya, betul. Jadi dokter itu apa? Oh iya, mau mengobati orang yang sakit, betul. Jadi profesi dokter ya, Ananda Kirana. Jadi setelah kita melihat profesi ini, kalian mau jadi apa? Oh, Anggun Sri Petaloka tadi katanya mau jadi Hayatotun, penjahit. Ini ganti lagi. Oh iya, enggak apa-apa. Nah, jadi anak-anakku sekalian, dari manfaat pembelajaran profesi ini ingin melihat dan mengetahui Ananda sekalian, Ananda mau jadi apa? Ananda mau minatnya jadi apa? Seperti itu. Kalau Muhammad Iqbal mau jadi apa setelah melihat belajar tentang profesi? Jadi guru. Oh iya, enggak apa-apa. Berarti jadi guru sama ya, Ibu Hasni? Oh iya, betul. Oke, saya kira cukup. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita coba Ananda Nurbahriani bisa pimpin doa sebelum kita tutup pembelajaran. Oh iya, silakan Nanda Bahriani. Oke, doa dimulai ya, Nak. Oke, doa selesai. Baik. Jadi sebelum Ibunda menutup pembelajaran ini, saya harapkan apa yang dapat kita pelajari pada pembelajaran ini bisa kita ulang-ulang sampai di rumah. Karena Ananda sekalian, remedial pembelajaran itu adalah yang terpenting. Jangan sampai nanti pada saat ulangan baru kita belajar. Nah, jangan diterapkan baru belajar seperti itu. Saya kira cukup. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, enggak kedengaran suaranya, Bunda. Ya. Alhamdulillah, bersemangat. Semangatnya luar biasa. Berkeringat Bunda di sini. Bagaimana? Ibu Pamong yang duluan atau Ibu Pamong duluan? Supaya menjurus dulu ke RPP-nya. Baik. Ibu Hasni. Ya. Pada RPP yang diupload untuk pelaksanaan ujian ini, Ibu menggunakan kurikulum yang mana? K22, Bunda. Itu tadinya K22, saya K13, iya. Saya ganti dengan jadi yang diupload di bahan ujian itu RPP yang mana lagi itu? Yang bahan ujian komprehensifnya, Bunda. Yang kompre ya, bukan yang sama dengan pelaksanaan ujiannya, Bu ya. Yang di Perdicing. Enggak, ini yang diupload di bahan ujian kan, di kompre ini ada bahan ujiannya, ada ya, pelaksanaan. Ya, dia di RPP 2, Bunda. RPP 2 ya. Ini yang saya lihat di bahan ujiannya RPP-nya yang ke-13. Kemudian untuk di yang pelaksanaan ujian itu yang RPP yang diupload yang K22. Iya, iya. Saya sempat ganti. Iya, makanya tadi saya kan masuk dari situ dulu, dari ujian itu. Ternyata setelah saya amati sekilas yang di bahan ujiannya itu ini ya,
materinya di situ apa Al-Hadoroh ya? Oh, bukan Bunda. Saya pilihnya di RPP 2. Tadi sistem begitu memang di penilaian saya juga bingung Bunda. Dia pilihnya penilaian di RPP 1. Tapi yang saya pilih dia di RPP 2. RPP yang kedua ya, karena yang muncul di sini. Iya, Makanya saya sistem agak begitu. aneh itu. Saya juga heran karena yang di penilaian itu di RPP 1 yang Al-Hadoroh Islamiyahnya. Tapi yang saya pilih di RPP 2. Oh, iya. Nah, kalau menurut Ibu Hasni, apa saja komponen RPP yang bisa di Ibu Hasni anukan untuk apa yang K13 ini, RPP, komponen RPP yang untuk K13? Yang K13, kalau sesuai juknis yang terbaru, sesuai dengan Kementerian Pendidikan Agama Pusat itu saya pakai di nomor 5164. Jadi yang komponen yang pertamanya itu sudah tidak ada KD. Yang pertama hanya langsung tujuan pembelajaran. Kemudian setelah tujuan pembelajaran bisa juga ditambahkan materi ajar kalau mau. Kemudian kegiatan dan penilaiannya. Nah, tergantung dari kreatif guru seperti itu Bunda. Tapi RPP yang saya upload di sini adalah K22. Iya, karena ini sudah modul ajar ya. Modul ajar. Makanya saya bilang kenapa saya tidak ketemu dengan Al-Mihnah padahal di ini Hadoroh. Iya. Hadorotul Islam. Iya, sistem. Saya juga heran karena di RPP 1 yang dipilih. Oh, sudah di ini. Oke, baik. Selanjutnya Ibu apa nih? Untuk proses ini apakah memang sudah seperti itu dengan dalam pembelajarannya, Bu? Dalam proses pembelajarannya di kegiatan ini ya. Kita lihat dulu. Kegiatan pembelajaran absen. Ini yang LKPD-nya. Kenapa Ibu memilih LKPD yang seperti ini? Ini sebenarnya Bunda, ini tajuknya saya tuangkan ke dalam PowerPoint. Jadi LKPD yang ada yang saya upload itu sesuai dengan buku. Ya, kalau yang ini saya kembangkan lagi di sini jadi supaya anak-anak yang lihat itu lebih paham lagi. Kalau yang ada di buku itu dia kayak secara biasa anak-anak tidak paham. Jadi saya jabarkan seperti ini. Jadi untuk kaedah-kaedahnya belum disebutkan di sini ya. Langsung contoh-contoh dalam ini ya. Betul. Ibu bisa bedakan antara kurikulum 22 dengan kurikulum 2013 ini? Bisa. Kalau yang saya pahami K13 itu sebenarnya Bunda, kalau K13 itu kan dia siswanya yang aktif. Kurikulumnya 2013 itu siswa yang aktif. Sama halnya dengan K22 ini yang menekankan itu ketika minat dan bakat siswa itu di mana. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran ada asesmen. Ini siswa ini siswa misalnya si Anggun Sri Pitaloka itu minatnya misalnya dia di UPS. Jadi ada kayak semacam asesmen sebelum kita membuat bahan ajar. Seperti itu. Jadi sebelum kita membuat bahan ajar dan modul ajar, nah disitulah kita bisa menentukan capaian pembelajarannya. Sedangkan capaian pembelajaran itu kalau khusus pendidikan agama Islam dan bahasa Arab itu ditentukan oleh Kementerian Agama Pusat. Jadi ada memang fase-fasenya. Kemudian alur tujuan pembelajarannya juga itu diambil dari capaian pembelajaran. Dan perbedaannya
Kalau di K13 itu sudah tidak menggunakan kompetensi dasar, hanya capaian pembelajaran. Kalau di K22. Berubah istilah. Ya. Kalau di K13 itu, Ibu, kan dia apa ya? Siswa itu dituntut untuk pengetahuannya itu diarahkan. Misalnya pendekatannya misalnya teori pembelajaran itu misalnya harus behavioristik ataukah humanistik, itu diarahkan kita kalau di K13. Kalau K22 tidak, artinya sebelum kita membuat modul ajar ada asesmen dulu yang diberikan kepada siswa. Oh, siswa ini dia minatnya misalnya di IPA, siswa ini minatnya di PS. Nah, barulah kita menentukan modul ajar. Kemudian kelebihan dari K22 itu dia fleksibel dan divergen. Dia pembelajaran diferensiasi. Maksud dari pembelajaran diferensiasi artinya anak-anak itu cara memberikan pembelajaran itu tidak mesti harus sama. Ada juga anak-anak yang misalnya hanya satu kali kita menjelaskan dia sudah paham, tapi ada anak-anak sampai berulang-ulang kali pun dia tidak paham. Jadi mungkin pembelajarannya itu berdiferensiasi, artinya pendekatannya berbeda lagi. Seperti itu kalau dia di K22. Menurut pahaman saya ini. Oke. Baik. Saya rasa itu dulu Bu dosen, mungkin dari RPP-nya. Mikrofonnya. Bunda, mikrofonnya Bunda. Kan tadi. Alhamdulillah luar biasa itu mengejarnya Ibu Pamong. Sampai ke perbedaan K22 dengan K13. Pertanyaan saya, Ibu Hasni, tagihan RPP 2 itu K13. Bagaimana itu? Di RPP 2? Iya. Iya. RPP 1 itu K13, RPP 2 K13, nanti RPP 3 baru K22. Iya, Bu. Kalau mungkin kesalahan mengupload, yang tadinya sebenarnya Bunda saya upload K13, tapi agak bagaimana yang RPP K13 itu kurang komponennya, jadi saya upload yang K22. Oh. Iya, artinya K13 kan kurang komponennya, sedangkan K22 itu artinya banyak komponennya, ada pertanyaan pemantiknya. Jadi saya upload. Tapi di bahan ujian itu K13. Yang itu K13, tapi yang ini yang harusnya menyesuaikan dengan yang di ini, yang di tagihan. Iya, betul. Kalau yang ini pertanyaan berikut, jadi kalau RPP yang ketiganya itu sudah K22 atau masih K13 juga? Oh, atau semua sudah K22? Iya, K22. Oh, berarti tidak apa-apa. Jadi nanti selesai ujian, bukan bilang menambah tugas, Ibu Hasni tetap mengupload yang bentuk K13. Iya. Menyesuaikan tagihan. Iya. Kalau seperti ini, saya itu kalau sudah siap pertanyaan seperti di K13, maka saya yang mau tanyakan kesesuaian KI dan KD. Tapi ini tidak ada, saya boleh lihat tujuan pembelajarannya? Yang di RPP, Bunda, K13-nya? Iya. Tidak usah, kalau memang sudah tampil, terserah mau pakai K13 atau K22. Semuanya ada, Bunda, filenya. Iya, coba. K13, tujuan pembelajaran. Ini jangan ditutup, tetap mau dicek ke apa namanya, ke apa validnya
tujuan pembelajaran dengan langkah-langkah yang diterapkan pada RPP. Tapi Bagaimana Bunda caranya menampilkan? ini. Ya, jangan ditutup. Ketika nanti diminta dia bisa muncul. Siswa mampu menyimak, melafalkan, menghafal, dan membuat kalimat tentang al-mihnah. Siswa mampu melafalkan, Menyimak, menyimak. Coba tampilkan dulu supaya saya bisa, karena saya itu tidak bisa telusuri satu-satu kata-katanya. oh ini Bunda, sudah dilihat Bunda? Belum muncul, masih Share PPT. screen-nya masih PPT. Oh. Saya sudah munculkan Bunda. Bu Fatma sudah lihat? Tidak muncul, Masih LKPD. masih PPT. Iya. Oke, ini Bunda. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu, bagaimana ini Ibu Pamong? Siswa mampu menyimak, melafalkan, menghafal, membuat kalimat tentang al-mihnah. Itu sudah lengkap ABCD-nya? Menyimak, melafalkan. Iya. Degree. Kan ada degree dengan apa? Urutannya. Dengan masih ada A siswa, B itu behavior, mampu menyimak. Ya. Apa? Kalimat tentang al-mihnah belum ada degree-nya, tingkatannya, maunya bagaimana? Dengan sama dengan apa yang kompetensi dasar juga begitu. Jadi apa perlu ditelusuri lagi yang namanya ABCD karena panjang kalau mau dijelaskan lagi itu. Ada kata dengan baik, baik dan lancar, dengan susunan yang sempurna kalau menyusun kalimat. Jadi ada kata-kata degree. Oleh karena tujuan pembelajarannya tadi di situ kan istimak ya. Istimak. Siswa mampu menyimak, itu sudah betul. Melafalkan, betul. Menghafal, membuat kalimat. Ada tidak LKPD-nya Ibu Hasni membicarakan tentang dengarlah? Ada? Tidak ada Bunda. Tidak ada. Berarti belum sesuai dengan proses. Dengarlah, itu kan istimak. Kemudian tadi, lafalkanlah. Ada perintah siswa untuk melafalkan kata yang didengarkan. Di LKPD-nya? Ya. Cuman saja ini, memilih. Ada multiple choice-nya. Berarti belum melafalkan. Itu semua tujuan pembelajaran harus berdasarkan step-step yang diinginkan oleh tujuan pembelajaran dengan LKPD. Tadi ada lagi membuat kalimat. Itu membuat kalimat sudah di C berapa? Sudah HOTS itu. Sudah HOTS meskipun belum tingkat tinggi, tapi sudah HOTS. Sudah HOTS C4. Itu kalau di sini ada tidak membuat kalimat? Siswa diminta membuat kalimat yang baru, selain yang didengar. Kalau di K13 ini tidak ada, yang di K22 ada. Lengkap di situ. Oh, begitu. Iya. Iya. Jadi nanti kalau mau direvisi, diperbaiki, kalau sempat. Karena biar bagaimana kan nanti dibawa terus ini ke PPL. Iya. Berarti bisa saya revisi Bunda habis ujian ini.
Betul sekali, sangat-sangat sangat-sangat dipersilahkan. Coba ke atas lagi Bu Hasni. Jadi begitu ya cara kerjanya. Ya. Apa tujuan pembelajarannya? Itu lihat di LKPD. Termasuk sebenarnya materinya. Apakah materinya itu menyiapkan juga seperti itu? Jangan sampai Ibu Hasni ini kayak seperti tadi itu kan banyak-banyak bacaan. Baca, ulangi. Bukan mahara istima itu, mahara qiraah. Ya. Begitu. Jadi ini kan keterampilan menyimak. Jadi caranya Ibu Hasni begini. Ini tips. Cari apa namanya? Cari indikator yang membuat siswa itu dikatakan mampu menyimak itu apa-apa. Nah, kalau sudah ketemu keterampilan menyimak itu yang bagaimana, maka telusuri, buatlah bahan materi ajar yang sesuai dengan keterampilan menyimak. Bukan kalam, bukan qiraah, bukan kosakata. Ya, ini kosakata. Tambah lagi bukan qawaid. Nah, tadi itu banyak qawaid. Jadi banyak keluar daripada tujuan pembelajaran awal. Jadi sudah bagus, siswa mampu menyimak, melafalkan, menghafal, dan membuat kalimat. Itu artinya ketika siswa sudah menyimak, maka dia mampu melafalkan. Jadi ini materi yang pertama mereka harus dapat adalah tentang bagaimana menyimak kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan. Tadi sudah ada yang betul ketika Ibu Hasni mengucapkan berkali-kali, apakah siswa mampu mendengar lafalnya itu, apa yang diucapkan. Ketika nanti Bu Hasni, tulislah apa yang saya ucapkan. Apakah tulisannya sama persis dengan yang Ibu Hasni ucapkan? Kemudian hafal atau bisa membuat kalimat. Buatlah kalimat yang seperti yang saya ucapkan, tapi kalimat baru. Jadi berusaha dengan keterampilan menyimak, siswa mampu mengetahui atau sudah kompetensi menyimak itulah yang menjadi sasarannya kita. Bagaimana siswa mampu mengetahui bahasa Arab dengan jalan menyimak itu. Bukan dengan jalan kawaid, bukan dengan jalan membaca, tapi dengan menyimak. Setelah menyimak, baru muncul aktivitas-aktivitas lain. Apakah dia dengan melafalkan, apakah dia dengan menghafal, apakah dia membuat kalimat. Nah, ini tips, ya. Makasih, Jadi Bu. tidak akan lari, jadi Ya. tidak terpencar-pencar, jadi seperti campur sari begitu ya nanti di materinya. Coba telusuri di mana lagi. Jadi kompetensi dasar, nah itu saya sudah tidak mau korek itu ya karena sudah terlanjur begitu. Yang saya ingin lihat media. Coba lihat media dan metode. Metode dan model pembelajaran. Metodenya at-tariqah as-sam'iyah asy-syafawiyah. Itu sudah betul. Sudah betul ini. Tinggal sesuaikan, coba cari di buku-buku bagaimana menjalankan pembelajaran dengan menggunakan metode at-tariqah asy-syam'iyah syafawiyah, metode audio lingual. Ya, bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab dengan menggunakan metode ini. Step-stepnya apa sudah benar yang Ibu Hasni gunakan di modul ajar ini. Model, tanya jawab. Apakah tanya jawab itu sudah sesuai dengan metode yang digunakan pada mahara istima? Kenapa memilih tanya jawab? Karena khawatirnya ini karena jangan sampai dia mahara kalam. Iya, sebenarnya agak mirip istimanya sama mahara kalamnya. Kasih alasan. Bisa iya, bisa tidak, asal ada alasan. Kalau mahara istima, kita pasti ada kalamnya. Tapi kalau istima itu dia spesifik ke dalam menilai kemampuan mendengar siswa. Jadi saya ambil model tanya jawab.
Saya Iya. ambil model tanya jawab. Model tanya jawab. Hmm, Sebenarnya bisa juga mau tadi yang itu yang kalau tadi kan istimanya ada yang menghafal. Ya. Ada yang menghafal tadi ya, ada yang menyebutkan. Itu sudah betul, tinggal alasannya nanti tanya jawabnya itu yang bagaimana. Jadi cari tanya jawab yang sesuai dengan istima. Jadi buat soalnya yang tanya jawab tetapi tentang istima, bukan tentang tadi kawaid itu. Kenapa dibaca apa maf'ulun bi karena ini bukan. Tapi tentang istimanya. Ya. Kemudian media pembelajaran. Perlu kalau seperti ini 1 sampai 7 ini apakah dipakai sekali ini? Semuanya dipakai? referensi materinya, Bunda. Saya terkadang ambil dari Google Internet, ada juga saya punya buku Nahwu Praktis, sama terjemahannya itu saya terkadang ambil di An-Nahwul Wadih atau ke Kamus Al-Munawwir. Khusus untuk materi ini, RPP ini? Iya, materinya. Di Al-Mihna ini dipakai semua? Enggak, Ji. Enggak. Nah, Dipakai, kalau tapi tidak saya tulis dipakai semua. jangan dimasukkan. Nah, jangan dimasukkan. Termasuk kalau Google Internet, kalau tidak digunakan tidak usah. Sesuai alokasi waktu kan. Kalau digunakan semua ini tentu sudah berjam-jam duduknya di kelas. Ya, terus ke bawah. Nah, ini kita pre-memori ya. Kalau tentang ini yang sudah ini dia akan sama. Jika mahara istima sudah ada indikator, maka ini bisa berubah. Kegiatan intinya akan berubah. Karena bukan lagi setiap mufradat atau bagaimana penguasaan mungkin mufradat yang disampaikan ya, tapi bukan untuk dalam bentuk penekanan qiraah ataupun kalam. Terus ke bawah. Penilaian. Ini sebaiknya memang pada saat review ini dibahas seperti ini. Terus ke bawah. Contoh LKPD. Contoh LKPD. Iya. Oh, ini. Ini tugas terstruktur. Ini. Ikhtar al-jawab as-sahih mimma bainal qausain. Ini kapan digunakan? Tadribat alal mufradat. Itu tidak ada. Latihan istimanya hilang. Ini penguasaan kosakata. Jadi tinggalkan model seperti ini, berubah untuk memang tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, ini memilih berarti ini harus ini namanya fahmul makru, memahami bacaan. Terus ke bawah. Sudah tidak ada lagi komponennya, sudah remedial dan pengayaan. Tadi itu yang ini, yang Tobib Muhandis itu pilihannya itu kalau mau di audiolingual itu jangan menulis tulisannya Tobib tapi cukup gambarnya. Jadi siswa itu terpancing untuk menjawab tanpa melihat bacaan karena hasil dengar. Bisa dipahami? Ya, bisa. Jadi ya, apa tadi itu yang akuna, saya ingin menjadi apa? Silahkan gambar saja, jangan kasih tulisan bahasa Arabnya karena kan istima. Jadi nanti ini yang dia inginkan, begitu. Cukup pakai gambar, insya Allah mencakup untuk kegiatan istimanya. Terus ke bawah. Cuma satu itu ya bentuk bentuk LKPD-nya nanti bisa. Istimanya itu mungkin bisa dipecah-pecah karena kan itu menyimak bisa mungkin nanti dipecah-pecah menjadi huruf hijaiyah. Apa yang dia dengarkan, menyambung kata-kata itu bagaimana ketika dia diucapkan, mendengar, kemudian bisa juga dengan menjawab, tapi bukan dalam bentuk bacaan. Instruksi istima. Saya kira demikian pada ini sudah 151 ini. Kita belum masuk di kompetensi pedagogik ini.
Baru baru di RPP. RPP. Kayaknya kita di review ya. Mau berbayar mahal ini. Ya, lanjut. Jadi Bu Hasni ini di over ke K13 menyesuaikan tagihan. Insya Allah. Nanti di berikut sudah K22. Ya. Oke, kita tutup di sini. Kita beralih ke ujian kompetensi pedagogik. Saya ambil alih Ibu Pamong. Baik, Bu. Ya. Ibu Hasni, tadi kan sudah evaluasi, tadi sudah pertanyaan. Sekarang, apa yang Ibu Hasni ketahui tentang asesmen AKM? Asesmen. Ya. Jadi asesmen itu mempunyai manfaat, bisa mengukur sampai di mana kemampuan, misalnya asesmennya untuk siswa, sampai di mana kemampuan siswa dalam belajarnya. Kemudian kalau dia asesmennya lingkungan, survei karakter dan lingkungan itu yang saya ketahui itu untuk guru. Jadi bisa dievaluasi bahwa untuk sekolah dan guru, bahwa sampai di mana kekurangan dari sistem manajemen yang ada di sekolah itu, survei lingkungannya. Tergantung dari asesmennya, apakah dia untuk guru dan untuk sekolah atau siswa. Kalau survei karakter itu untuk siswa. Ya. Selanjutnya, jika Ibu disuruh memilih mengajar, ini di MIN atau di mana sekolahnya? Madrasah Sanawiyah, Bunda, di pondok pesantren. Oh iya, jika disuruh memilih teori apa yang pas diajarkan di sekolah Ibu? Kalau saya di sekolah saya kan pondok pesantren. Sebenarnya kalau saya, Bunda, saya tergantung dari kebutuhan siswa itu sendiri. Kalau saya biasa campur aduk, mencampurkan antara teori humanistik dengan konstruktivisme humanitisnya. Jadi saya membangun pendekatan yang humanistik. Jadi bukan hanya sekedar saya dianggap siswa sebagai guru saja, tetapi bisa sebagai tempat curhatnya. Misalnya kalau ada masalahnya, misalnya dia tidak mengerjakan tugas, saya bisa tanya, bilang kenapa atau apa kendalanya sehingga sering datang terlambat ke sekolah. Nah, boleh jadi mungkin siswanya tidak mempunyai kendaraan atau kan misalnya tidak ada orang yang antar. Jadi saya menggunakan teori humanistik, juga menggunakan konstruktivisme. Bisa juga behavior. Ketika ada siswa yang misalnya saya mengadakan perkampungan bahasa ya, khusus bahasa Arab. Nah, ketika ada siswa yang mampu, misalnya saya suruh naik untuk memperkenalkan dirinya berbahasa Arab, maka saya kasih reward, misalnya kue atau makanan atau pulpen seperti itu. Dan yang tidak bisa, saya juga kasih hukuman. Tapi hukumannya mendidik, misalnya menghafal kosakata sebanyak 100. Jadi biasa saya campur tergantung dari kebutuhan siswa itu. Iya. Jadi lanjut, bagaimana harapan kalau itu kan tadi kan campur ya, maksudnya mengkombinasi beberapa teori yang diterapkan dalam pembelajaran secara individu, artinya pilihan guru ya untuk menjadi guru itu. Jadi lanjut pertanyaannya, jadi ketika diarahkan menjadi guru profesional abad 21, apakah itu bisa diterima? Bisa. Bisa. Alasannya? Alasannya karena memang harus abad 21 itu harus guru yang kan ciri-ciri dari guru abad 21 itu adalah dia harus inovatif. Kemudian melakukan pembelajaran TIPEK, teknologi, knowledge,
TPAC, kemudian konten. Artinya semua serba digital. Seperti itu. Abad 21 itu harus mendorong guru, harus harus dia inovatif menggunakan sesuai dengan zaman. Seperti itu, Bunda. Ya. Kemudian tadi pertanyaan saya itu, ketika guru yang sudah diharuskan inovatif, bisakah dia memilih atau mengambil proses pembelajaran dengan menggunakan PBL atau TPACK? Apa definisi masing-masing kedua itu? Kalau PBL artinya mengangkat kasus yang artinya siswa itu digiring ke dunia nyata. Misalnya tadi kayak misalnya profesi. Misalnya kayak profesi itu bisa diangkat permasalahannya. Misalnya kalau pemahaman saya Bunda seperti itu. Misalnya ada kan pekerjaan misalnya bukan itu. Misalnya masalahnya itu ada anak-anak kadang kemampuan mendengarnya itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Itu satu. Kemudian misalnya saya membaca misalnya dari kata koro'a, dia tulis kara'a. Jadi artinya PTK itu adalah suatu TPACK. TPACK. Kalau TPACK itu, kalau yang saya pahami kan ada teknologika, kemudian TP pedagogi, kemudian TPACK content knowledge. Jadi knowledge. Jadi artinya di-combine kontennya itu misalnya bahan ajarnya bisa berbasis misalnya kita mengajarkan PowerPoint ataukah misalnya video pembelajaran, bahkan peserta didik juga bisa diperintahkan untuk mempresentasikan lewat berbasis itu teknologi. Artinya bisa dikasih tugas untuk mempresentasikan tugas-tugasnya melalui TIPEK, metode pendekatan TIPEK, TPACK. Baiklah, sekarang tampilkan di situ di LKPD, kita masuk ke kompetensi profesi. Saya ambil alih Bu ya, Bu Pamong, ini. Ya, Bu. Ya. Yang itu tadi LKPD awal, kita tes kompetensi profesi. Anak pesantren, guru pesantren, bolehlah. Yang ininya Bunda? Yang tadi itu yang saya lihat itu di mana itu? Oh, yang PowerPoint. Iya. Supaya tidak terlalu banyak pertanyaan. Kalau itu banyak pertanyaan saya. Yang ini? Oke. Sekarang kita kemana dulu? Saraf dulu atau ke nahu dulu? Sembarang, mau dari saraf nahu juga bisa. Iya, kita ke saraf dulu. Masya. Turidu itu apa? Fiil apa? Fiil mudori. Apa fiil madinya? Anta. Oh, astagfirullah. Aroda yuridu. Apa fiil amarnya? Aroda yuridu. Urid. Read. Aroda Apa yuridu. masdarnya? Apa masdarnya? Aroda yuridu. Aroda yuridu. Ridan. Mungkin Bunda. Aroda yuridu. Ridho. Murad. Apa isim fa'ilnya? Aroda yuridu.
Rodiun. Rodiun. Rodi orang yang reda, Ya, orang yang rela, Rodi orang yang atau ingin. orang yang menolak, Orang yang ingin. Da. Artinya. orang yang ingin. Muridun. Muridun. Astagfirullah. Hmm, Kalau ini itu sorof itu. betul. Semangat. Muridun. Ya. Hmm. Apa bedanya? Apalagi ini. Kalau wifkan ini apa? Wifkon Fiil apa itu? Fiil atau isim? isim. Isim masdar. Isim. Isim, mantap. Isim masdar. Lisuro, hubungannya Soro itu isim. ketemu dengan lam. Lam apa itu? Sepertinya dia liajli. Maaf. Liajli. Huruf jar. Hmm? Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar. Hukumnya huruf jar Harus kasroh. Barisnya harus kasroh. harus kasrah. Itu sudah nahunya kan? Sudah ada nahunya. Apa fiil apa tobiban ini apa isi mufradnya? Tobibun. Tobibun. Apa mau Ya. Terputus tadi. Tobibatun. Muannasnya. tobibatun? Dua dokter, Dokter perempuan atau laki-laki, Bunda? dua dokter laki-laki. Tobibani. Tobibani. Banyak dokter? Banyak dokter. Tobibuna. Jamak muzakkar salim. Apa? Dibahas Atibba. awalan. Cari dulu. Saya ingat nih, Bunda. Atibbaun. 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 Masya Allah. Tabibuna. Atibbaun. Atibbaun. Sudah ya? Sudah nahu, sudah sorof. Sekarang apa lagi? Balaga. Mau di balaga? Pertanyaan? Insya Allah sedikit, Bunda, kalau balago. Konteks kalimat ajib anil al-as'ila al-atiyah syafahiyan wifkan li surah kategori apa? Ilmu bayan. Ilmu? Bayan. Ilmu? Ilmu Apanya bayan. yang bayan di situ? Apa yang bayan di situ? Apa yang bayan di situ? Bukan kayaknya, Bunda. Ma'ruf tuh. Belum Ini. bisa? Belum bisa, belum. Ajib al-anil al-as'ila al-atiyah syafahiyan wifkan lis-surah itu ilmu ma'ani. Dengan model uslub istifham. Menggunakan fi'il mudhari ajib. Kalau maza turidu an takuna fil mustaqbal itu masuk apa? Balaghanya? Kayaknya bayan, kemudian dia apa itu? Tasyabbah. Apa ya? Banyak yang tasbih di situ. Tasbih, ya. Ada yang Tasbih. apa yang diserupakan? Ada yang diserupakan kalau tasbih? Engkau seperti yang akan datang. Ada? Pekerjaannya, profesinya, Bunda. Pekerjaan. Engkau seperti dokter. Begitu pertanyaan ini? Bisa. Ya. Bisa masuk. Masa turidu, apa yang engkau inginkan? Berarti itu adalah ilmu ma'ani dalam kelompok insya'iyah. Kalau mengatakan uridu an akuna tabiban, itu masih ilmu ma'ani dalam kelompok khabariyah. Insya'iyah dia bertanya, khabariyah dia menjawab. Uridu an akuna tabiban. Nah, ini belum ada bayan, belum ada badi, masih ma'ani karena banyak-banyak tentang qawaid. Qawaid itu nahu syarat itu mirip, ada kemiripan dengan ilmu ma'ani.
Karena contohnya sudah habis. Selesai ya? Ya, ya sama tadi ini Bunda contohnya. Sudah. Oke, sama ya. Mustakbal itu. Mustakbal. Mustakbal. Sudahlah. Sekali pertanyaan. Saya mau tanyakan apa fiil sahihnya itu mustakbal? Fi'il sahihnya qobala. Qobala. Kemudian ditambahkan huruf apa? Qobala, Wasannya. qobala ya bilu. Ada sin. Yang Fiil madinya ini apa kira-kira? Fiil sahihnya sudah qobala. Qobula. Qobula ini. qobula. Fiil madinya mustakbal ini apa? Qobula. Qobula Bunda. Istaqbala yastaqbilu. Oh, iya. Istakbala. Oh iya, istakbala ya istakbilu. Ya, Anunya itu sulasi fiil madi. mujarradnya saya sebut Bunda, bukan Ya, yang humasi. tadi sahihnya tuh sudah qabula. Ini dia ke istaqbala itu sudah berapa itu? Berapa huruf? Istakbala tulis dulu Bunda. Satu, dua, tiga. Humasi. Humasi atau sudasi? Alif, sin, ta, qaf, ba, lam. Berapa itu? Sudasi. Sudasi. Akhirul kalam, sudasi. Iya. Ma'an aja. Selanjutnya giliran BTQ. Nah, siapkan kertas dan bacaan Al-Quran. Kalau nanti sudah diarahkan oleh Ibu Pamong, kita sudah meyakini bahwa Ibu Hasni sudah bisa mendapat nilai 4 atau 5, kita selesaikan. Tapi kalau tidak, saya tambahkan lagi pertanyaan yang lain. Silahkan Ibu Pamong. Ya, baik Bu Hasni sudah siap dengan alat tulisnya? Sudah. Mungkin bisa dibuka Al-Quran halaman 106. Surah berapa Ibu? 106, buka saja 106. 106. Sama Buka kan? saja. Ya, itu juga soal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Al-Quraisy ya? Halaman 106. Saya kira surah. Halaman 106. Oke, ya, sudah. Ya, silahkan dibaca ayat 1 sampai 2. Surah Al-Maidah. Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airillah wala syahrul haram walal hadya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaguna fadlam mir rabbihim waridwana
Wa idza halaltum fastadu. Wala yajri mannakum syana'anun qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Ibu Hasni mungkin bisa dijelaskan apa ada hukum apa pada kata mirrobbihim? Ya betaguna fadlam mirrobbihim. Ya, mir rabbihim. Iya. Idgham. Idgham. Baik. Idgham. Ya. Sekarang kita tulis ya. Ya. Baca tulis Al-Quran. Baca tulis. Apa yang perlu ditulis? Ya. Bisa ditutup Al-Qurannya? Bisa? Bisa lihat. Coba ditulis Al-Baital Harama. Coba diperbaiki. Masih ada yang kurang? Lihat kembali. Coba dilihat kembali. Mungkin ada titik atau apa yang kurang. Sudah yakin? Baknya. Ya, titik saja. Oke. Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hilang. Ya ayyuhalladzina. Ahsanti. Ya, sekali lagi. Wala yajrimannakum. Wala yajrimannakum. Wala yajrimannakum. Tayyib, ahsanti ya Ustazah Hasni. Saya rasa cukup, Bu.
Iya, Bu. Masih mikrofonnya, Ibu. Ibu oh ya. Ya. Bagaimana itu sudah ya, tidak ada yang mau menyambung huruf. Oh, menyambung huruf. Iya, bagaimana huruf begitu? Menyambung huruf. Bagaimana ia di depan, ia di tengah, dengan ia di akhir. Iya. Iya. Kalau seperti bagaimana Ibu ya DP ini? Kasih. Iya. Misalnya. Ya, ini supaya hanya tercover semua ketika di YouTube kan, bahwa memang profesional guru itu diinginkan sampai menyambung huruf juga harus tahu. Coba menyambung huruf. Misalnya. Kita ambil kata wayazi, bagaimana Bu ya? Kita katanya diucapkan atau Begini, bagaimana cara menulis huruf ia di depan, ia di tengah, ia di akhir, atau goin di depan, goin di tengah, goin di akhir. Oh, jadi hanya satu huruf saja Bu ya dalam bentuk, bukan dalam kata. Oh, baik. Iya, Ibu Hasni, bagaimana bentuk huruf kaf di tengah? Kaf di Ketika dia tengah. berada di, iya, kaf tengah. Dia seperti ini. Sudah begini, Oke. Bunda? Maksudnya? Iya. Coba misalnya kalau di awal kata. Awal kata. Kalau di awal kata, ya. Ada dua. Kalau dia berdiri sendiri seperti ini, tapi kalau dia akan disambungkan dengan huruf, kemudian dia di awal bentuknya seperti ini. Yang di bawah ya? Iya. Iya. Bagaimana untuk huruf short akhir? Short akhir. Short akhir, ya. Short di akhir, berarti sebelumnya ada. Begini. Short Baik. akhir. Ya. Cuma kurang rapi, sudah betul, kurang rapi. Iya, biasanya Ceritanya ini garis mendatarnya. Kalau huruf dal tengah. Dal di tengah ini seperti ini dia, karena kalau huruf dal akhir tidak bisa disambung dengan huruf dengan huruf setelahnya, karena ada memang beberapa huruf yang bisa disambung dengan tidak. Nah, kalau huruf dal itu dia tidak bisa disambung ketika di akhir, tetapi kalau dia di awal maka bisa disambung dengan huruf lainnya. Oke, jadi itu adalah bentuk huruf dal di akhir ya. Kalau dal di tengah? Dal di tengah, kalau dia dal di tengah, maka huruf setelahnya tidak disambung dengan dal setelahnya, karena kapan disambung ketika huruf dal itu dia ada di tengah, maka tidak akan bisa dibaca dal. Jadi ada memang beberapa huruf yang bisa disambung dengan tidak ketika setelahnya misalnya huruf dal, ba, ro, itu tidak bisa disambung setelahnya, tapi sebelumnya bisa. Ya. Kalau saya mengatakan radda, maka dia seperti ini.
Mana? Maka dia seperti ini, tidak bisa disambung dia. Karena ketika Kalau- disambung, ya, Kalau Rudit tuh, jadi ini permainan dal. Tawarannya Ibu Pamung ini muncul. Rudit tuh. Rudit. Surat apa gitu? Rodit, Surat. Rodit, Rudit. Rodit. Rudit. Tapi disuruh cari itu surat. Jadi, Ada di Al-Quran. Surat apa itu? begini dia. Masya Allah. Ini karena dipegang-pegang. Guru hebat. Ya. Tidak sia-sia mengajar di pesantren. Oke, Dia Bu, mendak cukup. karena ya. anak-anak juga begitu. Kalau dia menulis, ndak ada memang huruf-huruf yang dia sambungkan jadi tidak bisa dibaca. Iya. Kayaknya sudah Bu ya. Udah ya, Ibu iya. Pamung. Cukup, Bu. Ya cukup. Alhamdulillah. Oke. Ya. Baiklah, dengan apresiasi yang baik, semoga semakin ke depan semakin profesional untuk Ibu Hasni dan untuk kami juga berdua. Amin. Ibu Hasni bisa berlegah, berlapang dan Alhamdulillah. lega tinggal memperbaiki tadi masukan-masukan yang di RPP dan upload. Kemudian potongan pertanyaan yang tadi diujiankan itu yang khusus untuk Ibu Hasni itu yang diupload mulai dari praktek mengajar sampai pertanyaan BTK. Kemudian mungkin Ibu Hasni bisa keluar memanggil temannya atau sholat dulu. Iya, Bu. Sudah asar? Iya, Sudah. sholat dulu, Bunda. 3:04. Iya. Sholat. Ya, Ibu Hasni melanjutkan kayak itu ya, estafet ke teman berikut begitu untuk masuk. Kami sholat dulu. Iya. Oke. Silahkan.